Oke, teman-teman, sudah live ya? Oke, siap. Terima kasih teman-teman, terima kasih untuk PIC untuk hari ini kesempatannya saya bisa membawakan event Beauty Talk. Boleh tolong teman-teman share di chat ya, nama kalian siapa aja supaya saya bisa menyapa Anda. Yes, dan domisilinya di mana. Di sini saya lihat ada Mbak Nona dari Pati udah hadir. Welcome ke event hari ini yang akan sangat luar biasa karena kehadiran Anda semuanya. Bila kalian teman-teman Anda belum hadir, tolong share link dari event kita hari ini supaya akan lebih banyak orang lagi yang dapat mengikuti. Oke, teman-teman, sebelum saya memulai, izinkan saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya adalah Vergi, kebetulan background saya adalah sebagai dokter umum, yang saya asli dari kota Jawa Timur, salah satu kota di Jawa Timur, teman-teman ya. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi satu mitos yang bukan mitos ya teman-teman, fakta ya, fakta bahwa banyak orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mendambakan kulit yang sehat. Tapi kadang kita belum mengerti apa kriteria kulit yang sehat dan jenis-jenis dari kulit. Sehingga akhirnya kita bisa menentukan perawatan apa yang terbaik. Oke, nah saya lihat di sini ada Semarang, Lombok, Sidoarjo, Palembang, Makassar, luar biasa. Teman-teman semuanya, saya akan segera memulai. Semoga slide saya sudah bisa terlihat di layar. Oke. Nah, teman-teman, seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, apa sih kriteria dari kulit sehat? Ya, karena semua orang mendambakan kulit yang cantik, yang putih dan glowing. Betul nggak? Siapa yang setuju dengan saya? Bahwa sudah tidak heran lagi di masyarakat, terutama di Indonesia, bahwa cantik diidentikan dengan putih. Ya, tetapi ternyata teman-teman bisa lihat di layar bahwa yang namanya kulit sehat bukan berarti putih, teman-teman. Ya, tapi yang betul adalah bersih. Ya, bersih artinya bebas dari flek, bebas dari jerawat, cerah betul, tapi bukan putih. Bagaimana terus dok? Menentukan kulit yang cerah alami, ya, yang putihnya alami. Teman-teman bisa lihat kulit kalian di bagian dalam. Contohnya di kulit lengan di bagian dalam, ya. Kalian bandingkan dengan kulit wajah Anda. Saat terjadi perbedaan, ya, atau orang bilang namanya belang gitu ya teman-teman ya, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan perawatan kulit Anda, ya, karena normalnya kulit cerah asli adalah seperti kulit di bagian dalam, ya. Atau paling mudah seperti gambar yang teman-teman lihat, ya. Teman-teman lihat wajah dari wanita yang ada di foto ini rata, teman-teman. Betul nggak? Dari kulit wajahnya dan leher dan bahunya semuanya rata. Itu teman-teman kriteria yang namanya kulit bersih, ya, cerah alami. Yang kedua, seperti tadi saya sebutkan warnanya merata ya. Jadi kita bandingkan teman-teman. Bukan cuma bersih, tapi cerahnya warnanya merata. Oke? Yang ketiga adalah elastisitas dan kekencangan. Teman-teman, kalau kita tahu nih ya, kalau saya masih ada memiliki baby yang berusia 7 bulan, saya suka banget untuk mencubit pipinya ya. Karena apa? Kenyal banget, enak banget dicubit ya. Kenapa teman-teman? Karena elastisitasnya dan kekencangan dari si baby tersebut masih sangat-sangat baik ya. Oleh karena itu, cara untuk mengecek apakah elastisitas kulit kita baik atau tidak adalah coba nih kalian cubit pipi Anda. Kalau segera kembali ya dan kerasa kenyal itu berarti baik ya. Dan itu adalah salah satu juga tanda vaskularisasi atau aliran darah di kulit kita itu lancar teman-teman. Sehingga kulit kita sangat enak dipegang ya. Dan yang keempat tentunya bukan cuma enak dicubit, tapi saat diraba terasa teksturnya halus, lembut, dan kenyal. Dan ini tentunya berperan penting terhadap yang namanya eksfoliasi, teman-teman ya, atau pengelupasan. Ini bukan pengelupasan seperti yang ada di klinik ya atau peeling teman-teman ya. Yang saya maksud di sini adalah pengelupasan kulit secara alami ya. Karena memang
kulit kita akan selalu beregenerasi setiap 20 hingga 30 hari, ya. Kata orang ganti kulit, gitu ya. Nah, seiring waktu teman-teman ya, pergantian kulit ini menurun, sehingga akhirnya terjadi penumpukan sel kulit mati, sehingga saat kita raba tidak lagi selembut dulu, ya, tidak lagi sehalus dulu, ya. Dan yang kelima, oleh karena itu kalau kita ingin mempertahankan kulit yang sehat, harus dibutuhkan proteksi atau perlindungan dan perawatan harian. Mungkin di antara teman-teman boleh share siapa yang seperti saya ya. Kalau saya ini dulunya ya, sampai saya SMA dan kuliah, saya itu nggak pakai perawatan apa-apa teman-teman ya. Sunblock aja enggak, cuman pakai sabun wajah aja ya. Dan ternyata setelah saya kuliah baru saya sadar, oh kok mulai muncul ya tanda-tanda kulitnya kusam ya, flek bukan flek sih, jerawat, bekas jerawat dan lain sebagainya. Jadi ternyata penting banget untuk dirawat. Oke. Nah, tentunya teman-teman, sebelum itu kita harus kenalin dulu dong. Sebelum kita bisa menentukan perawatan yang tepat, harus kenalin dulu jenis kulit wajah Anda apa. Ya. Kebanyakan orang-orang teman-teman tidak mengenali jenis kulitnya apa. Dikira-kira kayaknya berminyak, Dok, kayaknya kombinasi, Dok, kayaknya kering. Nah, ini teman-teman, ada 5 jenis kulit wajah kita yang dari normal hingga sensitif dan semuanya ada kriterianya. Nah, yang pertama adalah kulit normal. Ini adalah kulit idaman kita semua ya. Kalau teman-teman lihat saya, mungkin teman-teman merasa Dokter Versi kulitnya normal. Padahal tidak, teman-teman ya. Kulit saya ini bukan kulit normal, tetapi bisa seperti kulit normal, seperti kulit idaman saat dirawat dengan tepat. Ya, jadi jenis kulit normal ini adalah jenis kulit dengan kelembapan yang seimbang, nggak terlalu berminyak, tapi juga tidak terlalu kering. Ya, jadi pas balance dia. Dan pori-porinya kecil atau tidak terlalu terlihat. Serta saat diraba seperti tadi saya bilang, lembut dan halus. Dan warnanya tentunya merata ya, bersih. Ya, dan ini benar-benar idaman banget. Nah, tapi teman-teman, jenis kulit kedua adalah kulit yang kering. Kulit yang kering ini adalah kulit yang menghasilkan sedikit sebum atau minyak di wajah, ya. Dan juga bukan cuma minyak, teman-teman. Kadar air juga sedikit sekali. Jadi selalu bedakan yang namanya kadar minyak dan kadar air, ya. Kalau di kulit kering dua-duanya kekurangan. Jadi kurang hidrasi, ya, namanya hidrasi berarti kurang kadar air, ya, kurang lembab dia. Dan sering sekali terasa ketat atau tertarik, ya, rapuh, mudah pecah-pecah, bahkan hingga mengelupas, ya, dan kusam karena penumpukan sel kulit mati. Dan biasanya nggak lama setelah cuci wajah mudah kering, teman-teman ya, terasa terkelupas. Nah, kulit kombinasi adalah kombinasi antara kering dan berminyak. Seperti teman-teman lihat di foto ya, di daerah T ya, dahi, hidung dan dagu itu biasanya berminyak. Sedangkan di area pipi itu normal atau kadang kering ya. Dan biasanya bintik hitam dan putih alias komedo ya, blackhead dan whitehead sering muncul di bagian hidung ya, sering menumpuk di sini karena banyak sebum atau minyak yang diproduksi dan tersumbat di sana ya. Nah, yang paling nyebelin itu adalah kulit berminyak. Kenapa? Karena jenis kulit ini pengeluaran sebum atau minyaknya berlebih, teman-teman ya. Pori-porinya biasanya besar sehingga mudah berjerawat dan berkomedo. Contohnya gimana? Kalian setelah cuci wajah, pakai perawatan, 3-4 jam kemudian mulai wajahnya seperti kilang minyak, ya, mengkilap. Bukan glowing ya, tapi mengkilap karena minyak. Tapi hati-hati teman-teman ya, kadang kulit berminyak ini biasanya terasa berminyak, tapi dalamnya bisa kering atau dehidrasi, kekurangan kadar air. Begitu juga dengan yang kulit kombinasi. Jadi selalu ingat untuk menstabilkan kadar antara minyak dan air. Ya. Dan yang terakhir adalah kulit sensitif. Kulit sensitif ini kulit yang biasanya tipis teman-teman ya, jadi mudah terjadi kering, merah, gatal, dan perih. Ya, dan mudah banget bereaksi dengan produk-produk yang mungkin baru ya, lingkungan sekitar kita ataupun dari makanan ya. Jadi kalau makanan kemungkinan besar ada alergi juga dia ya yang munculnya di kulit
ya. Nah, dari kelima jenis ini teman-teman ya, tentunya kalau kita udah kenal mana jenis kulit Anda, baru kita bisa masuk ke perawatan harian yang tepat untuk Anda. Ya. Dan ternyata teman-teman, untuk melakukan perawatan harian ada 5 langkah, teman-teman ya. Yang pertama adalah dengan pembersihan atau cleansing, teman-teman. Yang kedua dengan penyegaran atau kita membalancekan pH kita dengan toner. Yang ketiga adalah nutrisi dengan serum, ya. Dan yang keempat pelembab pagi yang sudah jadi satu dengan sunblock ya, dan pelembab malam. Lalu teman-teman, mari kita bahas sedikit satu persatu ya. Di sini teman-teman kita juga saya ingin memperkenalkan satu paket perawatan wajah yang namanya paket nutrisensial. Di mana di paket ini ada 2 macam jenis, yaitu paket untuk jenis kulit normal to dry, normal ke kering, ya sesuai dengan tadi yang sudah saya bahas. Dan yang kedua adalah combination to oily, yaitu kulit yang kombinasi sampai berminyak. Ya, tentunya kalau ditanya kulit sensitif masuk kemana dok? Bisa masuk ke keduanya, tapi saran saya kulit sensitif lebih cocok ke yang normal ke kering. Ya, dan ini sudah ada 5 langkah dari proses perawatan harian yang tadi saya jelaskan. Apa aja itu? Ini dia. Pembersihan ya, pembersihan atau cleansing ya, sebetulnya saya bagi menjadi 2, basic cleansing dan deep cleansing ya. Dari paket nutrisensial tadi terdiri dari 2 macam ya, susu pembersih untuk kulit yang normal ke kering atau kulit kombinasi berminyak dengan sabun wajah kita. Yang keduanya teman-teman berbasis herbal atau bahan-bahan alami ya, seperti susu pembersih berbasis kedelai. Ya, yang kedua sabunnya berbasis enzim pepaya. Jadi benar-benar untuk kulit yang sensitif pun sangat aman ya. Dan yang ketiga adalah alat pencuci wajah. Ini yang saya sebut namanya deep cleansing. Kadang kita cukup cuci wajah dengan susu pembersih, apalagi kalau kita ini sudah pakai make up tebal, kita aktivitas harian ada di lapangan, ya kan, kena debu, kotoran dan lain sebagainya, tentunya kurang teman-teman dengan basic cleansing aja. Dengan deep cleansing, kita akan mendapatkan 7 hingga 7 manfaat dalam waktu hanya 2 menit. Ya, dan saya akan membuktikannya sebentar lagi dengan melakukan live demo kepada teman-teman dengan satu alat cuci wajah ini. Ya, oke. Yang kedua adalah penyegaran, teman-teman. Nah, ini salah satu step yang sering dilupakan, ya. Kenapa? Karena teman-teman mungkin ngerasa apaan sih toner itu kayak ini cuma dikasihin air di wajah, sepertinya tidak butuh. Tetapi teman-teman, ternyata yang namanya penyegaran atau toner itu adalah proses untuk membalancekan pH kita setelah cuci wajah, ya. Setelah kita terkena air, maka wajah kita akan cenderung pH-nya kurang seimbang sehingga menyebabkan yang namanya kulit menjadi lebih kering ya, dan ini adalah toner yang disesuaikan dengan jenis kulit kita ya. Jadi kalau untuk yang berminyak dia memiliki satu serbuk khusus untuk menarik minyak berlebih di wajah Anda. Jadi keren banget ya. Dan yang ketiga adalah nutrisi atau serum. Di sini nutrisinya sangat luar biasa, berisi minyak zaitun murni yang benar-benar memberikan nutrisi dan antioksidan perlindungan untuk kulit kita ya. Dan teman-teman, selanjutnya adalah krim wajah. Krim wajah kita ada dibagi menjadi 2, tentunya krim pagi dan malam. Kenapa kok beda dok? Ya dok, karena saat pagi hari kita perlu perlindungan tambahan dengan sunblock ya, dengan SPF khusus. Tapi untuk di malam hari kita lebih butuh lebih lembab lagi, lebih butuh untuk memperbaiki tekstur kulit kita saat kita tidur ya. Jadi tentunya isinya akan berbeda ya. Nah, teman-teman, tadi saya udah janji pada teman-teman ya, saya akan melakukan live demo nih teman-teman ya. Apakah betul produk-produk ini memberikan hasil yang maksimal untuk wajah ya. Jadi saya akan memberikan live demo dan testimoni. Oke, saya undang teman baik saya, Kak Oki Krisna, silahkan. Oke, bentar ya teman-teman ya, mari kita tunggu. Kita akan melakukan live demo dengan alat yang namanya Agelock Lumista yang saya tadi sebutkan menjadi bagian step dari cleansing ya, yaitu di deep cleansing-nya ya. Alat ini sangat simpel sekali, hanya cukup 2 menit ya, dengan hasil
dengan hasil yang sangat maksimal ya. Kita akan bisa mendapatkan 7 manfaat utama dari alat ini. Oke, silakan Kak Oki Krisna untuk masuk. Selamat siang, Dr. Ferji. Selamat siang, Kak Oki. Oke, terima Videonya belum kasih. masuk ya, Dok? Sudah masuk, sudah jelas suaranya. Ya, oke. Oke, cuman ini wajahnya belum terlihat, Kak Oki. Oke. Ya. Oke. Sudah jelas. Oke, cantik sekali Kak Oki hari ini. Hai, Dr. Oke, Kak Ferji. Oki, hari ini kita akan melakukan itu ya Kak Oki ya, Demo perawatan ya? harian, yes, dengan Lumispa. Yang saya tahu sebetulnya sudah dipakai Kak Oki sejak lama ya Kak Oki ya. Lama, Dok. Iya. Nah, teman-teman, mari kita lihat ya, Kak Oki akan melakukan demonya separuh wajah saja ya, supaya kita bisa melihat nih perbedaannya ya. Oke, silakan Kak Oki. Boleh aku mulai ya? Ya, silakan dimulai. Ini sebetulnya pakai air biasanya ya, Dr. Ferji, tapi ini karena kita lagi live demo, kita pakai napkanya. Betul ya, ini ibaratkan aja saat kita cuci wajah ya dengan air teman-teman ya, tapi kita gunakan napca spray ini. Nah, alat ini memiliki sabun khusus ya teman-teman ya, jadi bukan cuma alatnya aja kita gosok di wajah, tapi itu ya sabun yang memang sudah diformulasikan spesial dengan alat Lumispa ini. Yes. Oke, nah ratakan dulu sabunnya dan kita akan segera memulai. Alat ini sangat enak banget teman-teman ya. Saya sendiri pribadi menggunakannya, rasanya itu seperti dipijat teman-teman ya. Kadang saya kerasanya kurang 2 menit aja. Nah, Saya mulai ya, Dok? Ya, silakan dinyalakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, alatnya berputar dan kita gunakan separuh wajah di sebelah kanan aja. Oke, sambil kita tunggu untuk hasil dari penggunaan Lumispa di wajah Kak Oki, ya, saya ingin memberikan sedikit testimoni pada teman-teman tentang produk perawatan harian yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu paket nutrisensial. Saya ingin mengundang salah satu sahabat saya, ya, beliau juga seorang dokter, ya, jadi nggak macam main-main ya teman-teman ya. Kalau dokter itu biasanya lebih kritis terhadap produk apa yang digunakan, ya. Silakan untuk Dr. Rosi, boleh dinyalakan. Oke, hai, selamat siang Dr. Rosi. Halo, selamat siang Dr. Ferji. Oke, cantik sekali Dr. Rosi pagi hari ini. Oke, Dr. Rosi boleh nggak share apa kondisi Dr. Rosi sebelum menggunakan paket perawatan nutrisensial ini, Dok? Oke, suara saya jelas ya, Dok ya? Jelas sekali. Jadi kalau misalnya ditanya gimana kondisi kulit saya sebelumnya, ya saya langsung ingat 5 tahun yang lalu sebelum saya bertemu dengan produk Nuskin. Ya, jadi waktu itu kondisi kulit saya, jenis kulit saya adalah normal ke arah kering. Ya, jadi sebenarnya ya saya nggak terlalu memiliki masalah kulit yang benar-benar membuat saya khawatir sih, seperti teman-teman kayak jerawat, ya kan, yang berminyak banget, enggak. Tapi yang saya rasakan waktu itu, karena kulit saya itu normal, kering, ya. Kadang-kadang kalau memang saya skip satu perawatan aja, misalnya kayak malam, kadang kita kan suka malas, aduh nggak usah lah pakai krim malam ya, langsung tidur aja gitu ya Dok ya. Nah, kalau satu hari saya skip seperti itu, kulit saya tuh langsung kerasa banget kayak nggak enak ya, kayak kering, ketarik kayak gitu Dok. Dan kalau misalnya dibiarin terus-menerus ya, itu bisa kayak ngelupas. Jadi kayak kita megang itu kayak aduh kayak kasar banget lah, kayak kulit yang kayak dulu aduh kayak banyak komedo, durinya kayak gitu loh, nggak enak banget. Itu kondisi kulit saya sebelum saya berkenalan dengan produk skin. Oke, berarti sesuai ya teman-teman seperti penjelasan saya tadi untuk jenis Dr. Rosi yang normal ke kering ya, terutama untuk kulit kering itu sebetulnya nggak terlalu banyak problem teman-teman ya. Kalau tadi saya sebutkan yang berminyak itu jerawat, tapi kalau di kulit kering jerawatnya jarang ya. Tapi ada masalah lain, yaitu karena kadar air dan minyaknya yang terlalu sedikit, akhirnya mudah
bukan cuma ketarik, tapi bahkan hingga pecah-pecah ya dokter ya, Ya. seperti ada mengelupas gitu ya dok ya. Oke, nah apa experience Dokter Rosi setelah akhirnya menggunakan perawatan nutrisensial ini? Apa perubahan yang terjadi nih dok? Iya, jadi yang paling saya suka banget ya, karena memang pertama kali waktu saya kenal Nuskin, saya disarankan pakai nutrisensial kan, karena memang basic banget, dan saya suka banget ternyata teman-teman. Yang awalnya saya itu males ya pakai yang namanya toner, ya kan, saya paling suka skip toner. Kenapa? Karena kulit saya kan kering dok, kalau misalnya kena toner itu biasanya tuh rasanya perih banget, ya kan? Karena rata-rata aku tahu toner itu isinya alkohol. Jadi teman-teman juga harus hati-hati kalau kita pakai alkohol terlalu sering, kulitnya juga bisa menipis. Nah, itu yang saya rasakan dan membuat saya nggak nyaman. Tapi bedanya, setelah saya memakai produk nutrisensial, kulit saya malah terasa nyaman sekali. Jadi kayak yang harusnya kayak kita habis cuci muka pakai toner panas rasanya, ini malah adem banget. Dan yang paling saya happy dari skincare nutrisensial ini adalah serumnya, yang Celltrack Ultra itu loh dok. Ya, Oh yes, betul banget. ya rata-rata kalau kita pakai serum biasanya tuh rasanya berat ya, serumnya tuh kayak lengket dan kayak berat gitu di wajah, nggak nyaman banget. Tapi ternyata nutrisensial Celltrack-nya itu beda banget. Jadi dia teksturnya lebih cair, lebih encer, tapi ya nggak encer-encer banget. Tapi waktu kita oles di wajah itu rasanya langsung cepet banget meresap di kulit dan ringan, nggak lengket. Itu dok yang saya happy banget dengan seri dari nutrisensial. Wow, luar biasa banget ya. Yang saya note di sini betul sekali statement yang diberikan Rosi. Kebanyakan yang tadi saya sebut penyegar atau toner ya, Iya betul. rata-rata mengandung alkohol ya. Jadi mungkin untuk jenis kulit yang lain yang normal kombinasi berminyak tidak terlalu terasa. Tapi kalau untuk kulit yang kering seperti Dr. Rosi langsung terasa ada rasa perihnya ya. Jadi memang betul teman-teman ya. Toner itu penting, tapi kadang ya itu tadi kalau ada kandungan alkohol itu kurang bagus di kulit. Dan juga hasil yang didapatkan bukan cuma kulit kulitnya kembali berubah ya dok ya, akhirnya dari kering ke normal ya akhirnya ya. Jadi kulit normal yang tadi saya bilang adalah kulit idaman didapatkan dengan perawatan harian yang rutin ya. Ya betul dok. Oke, terima kasih banyak Dr. Rosi untuk sharingnya. Oke, nah teman-teman kita kembali ke Kak Oki, sudah selesai penggunaan Lumispanya, mungkin bisa dibantu oleh host untuk di zoom ya, dilihat lebih jelas supaya teman-teman juga melihat apa nih hasilnya. Dan boleh Kak Oki share apa yang dirasakan saat menggunakan dan setelahnya ini apa nih hasil yang didapatkan? Yang pertama sih pasti bersih ya dok, kotoran kita pasti nyangkut di sini. Ini tadi saya nggak pakai makeup apa nggak pakai bedak, jadi memang nggak terlalu kotor jadinya. Tapi biasanya kalau kita pakai foundation itu semuanya terangkat, dan rasanya setiap kali habis perawatan Lumispa itu saya lakukan pagi dan sore. Rasanya tuh beda dok. Kalau mungkin teman-teman juga bisa lihat ya antara yang sebelah sini dan sebelah sini. Yang sini lebih kelihatan garisnya. Kelihatan ya dok ya. Yang ini lebih halus. Kemudian juga yang pasti tuh rasanya yang tadi dokter Verji bilang ya, kalau kita suka cubit pipi bayi itu, ini kita bisa rasa banget karena rasanya lebih kenyal dibandingkan yang enggak. Terus yang pasti seger, dan ini kenceng banget rasanya, enak banget dok. Jadi setiap kali, dan sensasi ini selalu ada setiap kali kita habis Lumispa. Jadi perawatan harian ini benar-benar saya suka sekali, dan saya pakai setiap hari pagi dan sore, dan sangat menyenangkan banget. Bisa lihat sendiri ya dok ya, yang satu kelihatan lebih segar gitu ya. Kemudian garisnya juga, bahkan ini juga bisa sangat membantu garis senyum kita ya dok ya, bisa jadi lebih terangkat. Gitu, lebih cerah juga warnanya. Memang betul sekali. Kenapa kok sampai garis senyumnya bisa berkurang? Karena ternyata si Lumispa ini bukan cuma cleanser gadget, tapi with anti-aging benefit. Jadi oleh karena itu ada efek pengencangannya juga teman-teman ya. Tapi yang buat happy memang betul, buat kita jadi happy cubitin pipi, ini udah mulai kembali seperti kulit baby lagi.
Oke, oke. Terima kasih ya Kak Akil untuk testimoninya. Semoga Thank you. teman-teman di rumah semua bisa melihat hasilnya dan ikut merasakan happy-nya memiliki kulit yang segar, bersih, lembut karena penggunaan rutin Lumispa. Dan Lumispa ini digunakannya sehari 2 kali, teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri, saya di sini sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Boleh saya bacakan teman-teman, saya bantu untuk jawab ya. Yang pertama adalah, Dok, kalau budgetnya tidak cukup nih, rangkaian perawatan apa yang perlu diprioritaskan? Apa aja nih yang bisa di-skip? Oke, saya ngerasain banget teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman di era seperti ini, aduh kok biaya atau budget untuk perawatan wajah kayaknya nggak prioritas deh gitu kan. Tapi kok kayaknya juga sebel kalau ngajak wajahnya kusam atau kurang cerah dan lain sebagainya. Nah, dari 5 langkah tadi teman-teman ya, sebetulnya kalau saya bilang semuanya penting ya kan, tidak ada yang bisa di-skip karena itu sudah seperti kita makan nih lauk pauknya harus lengkap ya kan. Tapi ya oke lah kalau memang mau ada yang di-skip, tapi cleansing, minimal basic cleansingnya ya kan. Pembersihan wajah penting sekali karena mau nggak mau harus dilakukan. Yang kedua, mungkin toner kalau mau dilewatin is okay, tapi serum atau nutrisi wajib. Dan nutrisi itu memang kita pakai pagi dan malam, ya kan? Dan yang ketiga, antara pagi dan krim malam, mungkin kalau kita sekarang juga banyak stay at home ya, lebih baik kita fokus ke krim malam karena saat malam itu adalah saat regenerasi kulit yang terbaik. Jadi lebih baik kita berikan nutrisi dengan malam ya. Tapi kalau Anda merasa masih sering ke lapangan, oke, lebih prioritaskan ke krim pagi yang memiliki kandungan sunblock atau SPF-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Minimal 3 macam tersebut. Oke. Nah, yang kedua, Dok, boleh nggak kalau produk perawatan ini dicampur dengan perawatan lain? Apalagi mungkin ya teman-teman masih banyak di antara kalian masih ada yang menggunakan krim racikan atau krim dokter atau mungkin bukan ya krim dengan brand yang dijual di drugstore di luaran sana. Sebetulnya saya bilang it's okay banget ya. Kenapa? Karena seperti tadi saya sebutkan, rangkaian dari perawatan nutrisensial ini adalah bahan-bahan bakunya natural, teman-teman ya. Jadi mix dengan apa aja sih dia tidak akan ada reaksi ya. Justru kalau kalian merasakan ada efek-efek, yang patut dipertanyakan adalah produk apa selain produk ini yang kalian gunakan ya. Dan yang patut dipertanyakan adalah apa kandungannya. Apalagi kalau seperti tadi di awal saya bilang konotasi cantik adalah putih ya kan. Kalau sampai putihnya tidak rata, wajah dan leher beda. Apalagi mungkin dari tadi saya sebutin di lengan bagian dalam. Ini yang nggak bisa bohong ya. Kalau lengan bagian luar biasanya lebih gelap teman-teman ya. Jadi kalau itu nggak rata, kita bisa mulai bertanya-tanya nih, apa ya kandungan dari produk pakai? Mungkin teman-teman bisa melihat sesi kita minggu lalu yang sudah dibacakan dengan luar biasa oleh Bu Yuni Fatona ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir teman-teman ya, bagaimana nih kalau ada yang merasa saya tidak perlu perawatan lengkap, cukup cuci wajah dan pakai bedak baby. Seperti saya sebutkan, itu mirip saya sekali ya teman-teman. Sampai kuliah, saya seperti itu aja. Bahkan bedak baby pun saya nggak pakai, ya cukup sabun. Ataupun mungkin kayak gel total jerawat, karena saat itu saya problemnya dengan jerawat. Nah, kembali lagi teman-teman ya, saya selalu sebut untuk orang-orang yang merasa aku nggak telaten, tidak rajin untuk perawatan wajah. Oke, saya nggak tahu usia Anda berapa, tapi teman-teman, sejak usia 25 tahun ke atas, aging atau penuaan itu sudah terjadi. Ya, kalau untuk kalian sekarang merasa mungkin kulitnya yang normal, nggak ada problem, ya kan, problem minimal, buat kalian nggak masalah, tapi ke depannya teman-teman ya, kan harus tahu masalah akan mulai muncul. Nah, kabar baiknya kalau Anda rawat sedini mungkin, tentunya masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari itu bisa diminimalkan.
Ya, jadi intinya adalah seperti kata para dokter ya, mencegah lebih baik dari mengobati. Tentunya sama dalam perawatan wajah, lebih baik kita cegah yang terjadinya flek, ya kan, kerutan, kulit kendur, kekenyalan berkurang, ya kan, dan lain sebagainya dengan perawatan-perawatan yang tepat. Ya, jadi itu ya teman-teman ya yang saya sarankan, mungkin ini adalah waktu yang tepat Anda memulai perawatan yang tepat bagi Anda. Dan di akhir acara saya ya, saya ingin sedikit memberikan highlight tuh teman-teman bahwa tadi yang disebutkan adalah semua perawatan harian. Sangat penting, penting sekali. Tetapi tentunya teman-teman tidak bisa kita pungkiri, kita juga memerlukan perawatan mingguan. Ya, seperti tadi saya bilang, kulit kehilangan kehalusannya, ya, teksturnya yang lembut dan halus menghilang karena pengelupasannya tidak bisa rutin. Nah, oleh karena itu kita perlu tambahkan eksfoliasi mingguan, kita tambahkan masker, dan bahkan kita tambahkan yang namanya facial dengan alat yang namanya galvanic spa yang kita bisa gunakan di rumah saja. Ya, jadi mungkin itu tambahan bagi teman-teman yang ingin benar-benar mendapatkan hasil maksimal. Kalau teman-teman lihat wajahnya kok kencang sekali, halus sekali rasanya ya, dan wajah Dr. Rosi juga glowing, bersih. Ya, apa rahasianya? Tentunya bukan cuma perawatan harian. Ya, lakukan perawatan dengan lengkap, maka Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan 5 hingga 10 tahun lagi, Anda akan berterima kasih atas keputusan Anda hari ini untuk melakukan perawatan, memberikan yang terbaik untuk kulit Anda. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bahkan saya lihat ada beberapa yang dari luar negeri ya. Semoga event hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan sampai jumpa di event kita, Beauty Talk kita yang pastinya temanya akan jauh lebih menarik, dibawakan oleh orang-orang yang jauh lebih luar biasa dari saya di minggu depan setiap hari Senin jam 11 WIB. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di event kita yang selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Oke, bye-bye.